Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Falah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf karena datang terlambat. Jadi tadi semestinya jalan yang saya lewati kan keluar di Masjid An-Najah namanya, tembusnya ke situ. Di pertengahan jalan ada apa? Jalanan yang dicor, dan masalahnya tidak diberitahu di apa? Di pangkal. Sudah sampai ujung, ada mundur kurang lebih sekitar 300 atau 500 meter, ditambah jalannya apa? Pas untuk satu apa? Oleh karenanya mundur ke belakang sehingga semestinya datang lebih cepat malah terlambat. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa mengikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di malam yang berbahagia ini, pertemuan saya yang pertama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu setelah libur Ramadan dan juga libur Idul Fitri. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali mengawali pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Hari ini kita memasuki ayat yang ke-26. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala merespon ucapan orang-orang munafik ketika mereka, yaitu orang-orang munafik, mengomentari turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat 20. Itu sudah pernah kita bahas ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala di ayat 17 sampai dengan ayat 20 itu memberikan apa? Perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Perumpamaan. Perumpamaan tentang kondisi orang-orang munafik. Ya, mereka itu seperti orang yang berjalan di bawah apa? Kegelapan. Kemudian mereka menyalakan api. Istauqada naran. Tatkala mereka menyalakan api, lalu api itu mengeluarkan cahaya, maka mereka bisa melihat jalan yang mereka tempuh. Tetapi tidak lama setelah api itu dinyalakan, zahaballahu binurihim, Allah padamkan cahaya tersebut, wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun, dan mereka ditinggalkan dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa apa? Melihat. Ini perumpamaan yang kedua. Perumpamaan itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua ada di ayat 19.
au qasayyibin minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Perumpamaan mereka juga seperti apa? Saib, yaitu hujan yang turun dari langit, di tengah-tengah kegelapan ada petir, ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Nah, ketika turun ayat-ayat ini, yang mana maksudnya sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu, orang munafik itu mereka berkomentar, mereka berkata, kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allahu a'la wa ajal min an yadriba hadhil amsala. Allah itu maha agung, maha besar, mana mungkin dia bikin perumpamaan-perumpamaan yang remeh. Padahal kalau kita baca ayat yang 17 sampai 20 itu perumpamaan level apa itu? Kiasannya sangat tinggi, kiasannya sangat luar biasa. Tapi memang karena munafik itu adalah hatinya sudah khatamallahu ala apa? Qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Mereka hatinya ditutup, telinganya ditutup, matanya juga apa? Ditutup, sehingga mereka tidak bisa melihat apa? Satu perumpamaan yang tinggi, satu perumpamaan yang begitu luar biasa. Mereka malah, bahasa kita sekarang apa itu? Nyinyir atau apa istilahnya? Apa? Nyinyir, apa itu bahasanya? Mereka malah mengatakan Allahu a'la wa ajal min an yadriba hadhil amsala. Allah maha agung, dia maha mulia, tidak mungkin dia memberikan perumpamaan seperti itu. Gara-gara ucapan orang munafik itu turunlah surat apa? Al-Baqarah 26 sampai dengan 27, di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab ucapan mereka itu, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yastahyi, Allah itu tidak segan. Sebagian ulama mengartikan la yakhsha, tidak takut. Sebagian mengatakan la yastangkib, artinya tidak enggan. Allah tidak segan, Allah tidak takut, Allah tidak enggan. Ayyadriba mathala, untuk memberikan apa? Mathal. Apa itu mathal? Bahasa kitanya permisalan. Cuman orang Indonesia kan agak susah mengucapkan apa? Sa. Jadi apa? Permisalan. Sebenarnya bukan permisalan, permisalan. Misal, amsal. Cuman tidak ada huruf sa dalam bahasa Indonesia. Ada atau tidak? Dalam bahasa Indonesia ada enggak sa? Ya, kalaupun ada, itu adalah hasil penerjemahan dari huruf bahasa Arab. Tapi dalam bahasa asli kita tidak mengenal apa? Sa. Orang Indonesia sama saja, mau sa, mau sa, mau sya. Yang pernah kita contohkan, kalau kita beli bakso, si abangnya paham, Pak beli bakso, jadi dia paham. Atau kita bilang beli bakso, paham. Beli bakso, paham. Beli bakso, paham. Karena orang Indonesia enggak apa, enggak. Tapi orang Arab kalau bapak salah ngucap huruf, artinya apa? Beda. Ya. Kalau ja'lan artinya menjadikan, kalau za'lan artinya marah. Cuman beda jim dengan apa? Zai. Tipis bedanya, tapi artinya apa? Jauh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mathal. Allah tidak segan memberikan mathal. Apa itu mathal? Permisalan. Yang benar pengucapannya gimana? Permisalan.
Tapi sudah jadi bahasa Indonesia, nggak perlu begitu ngucapinnya, permisalan, karena sudah jadi apa? Bahasa Indonesia. Mathalan ma, Allah tidak segan memberikan permisalan ma di sini bermakna at-taqlil. Kata Ibnu Katsir, at-taqlil yaitu dengan sesuatu yang remeh atau mungkin manusia anggap remeh. Apa contohnya yang dianggap remeh oleh manusia? Ba'udatan. Apa itu ba'udah? Nyamuk. Itu kan dianggap apa? Kecil, remeh. Tetapi Allah tidak segan membuat perumpamaan dengan sesuatu yang dianggap apa? Remeh. Dan kita jangan malu belajar dari sesuatu yang apa? Yang kecil dan sederhana. Nyamuk itu ternyata kalau kenyang dia akan apa? Kegendutan. Kalau sekedar kegemukan aman. Bahkan kalau sudah kepenuhan perutnya lebih mudah untuk kita tangkap ya. Bahkan sebenarnya nggak perlu ditangkap, karena nanti darah itu akan apa? Mengeras. Setelah itu dia akan mati secara alamiah, kan begitu. Artinya selama dia lapar dia masih bisa terbang. Tapi justru ketika dia apa? Kepenuhan ngasih apa? Mengkonsumsi makanan, dia malah apa? Malah binasa karenanya. Bisa mungkin kita ambil pelajaran, ya jangan berlebih-lebihan. Sama kayak orang katanya di Afrika, sebagian petani itu pernah dengar ya kisahnya, mereka ingin memberantas hama kerak monyet. Lalu bagaimana caranya? Caranya unik. Dibuat lubang-lubang, kemudian diisi di dalamnya kacang tanah begitu, lalu ditaburkan kacang yang mengarah kemana? Ke lubang tersebut. Ketika nanti si monyet memasukkan tangannya ke dalam lubang, dia nggak mau ngambil satu-satu, Pak. Dia pengennya satu apa tuh? Satu genggaman. Dia nggak mau ngambil kacang itu apa? Tapi dia pengennya apa? Satu raukan begini. Dan dia nggak akan lepaskan itu tangan sebelum dia berhasil mengeluarkan apa? Kacang. Itu kan ada videonya di YouTube banyak ya. Kalau itu kacang tanah belum berhasil dia apa? Dia keluarkan, maka dia tidak mau melepaskan apa? Mungkin karena bodohnya siapa itu? Si kera. Maka akhirnya ketika dalam kondisi si kera tidak mau melepaskan kacang tanah itu kan, akhirnya datang petani menangkap dia dengan mudah. Seandainya dia ngambilnya apa, Pak? Sedikit-sedikit dia selamat. Artinya perumpamaan itu bisa diambil dari apa saja. Oleh karenanya di sini dikatakan Allah tidak segan, tidak enggan ayyadriba mathala, membuat perumpamaan ma dengan sesuatu yang kecil, ba'udah contohnya dengan nyamuk, fama fauqaha itu ada dua penafsiran. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan sebagian ahli tafsir mengartikan fama fauqaha artinya yang lebih rendah daripada nyamuk. Allah tidak segan memberikan perumpamaan yang kecil seperti nyamuk, bahkan yang lebih rendah daripada apa? Nyamuk. Kalau ada, jelas tidak. Tetapi sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan fama fauqaha artinya yang lebih dari nyamuk. Fauqa artinya apa, Pak? Fauqa. Orang Arab mengatakan, ini bahasa Arabnya apa ini? Kubun, kaas atau kubun, gelas, kub atau kaas. Al-kub alal maktab. Ini gelas di atas apa? Meja. Al-misbah fauq al-maktab. Lampu di atas meja. Berarti ala dan fauqa artinya apa?
sama-sama di atas, cuman bedanya kata para ulama, kalau ala itu menempel, kan begitu ya. Kalau fauqa apa? Enggak nempel. Nah ini lampu fauqa, tapi kalau ala itu apa? Nempel. Begitu apa namanya? Menurut sebagian apa? Ulama. Jadi ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak segan memberikan perumpamaan yang dianggap remeh seperti nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan fama fauqaha yang lebih atas daripada apa? Apa yang lebih tinggi dari nyamuk? Kalau kita berbandingnya dengan hewan, lebah misalnya atau laba-laba misalnya, itu kan lebih apa tuh? Lebih besar ukurannya, lebih banyak manfaatnya yang terlihat, kan begitu. Artinya Allah tidak segan memberikan perumpamaan sesuatu yang dianggap remeh seperti ba'udah, bahkan yang lebih rendah dari ba'udah. Ba'udah tadi apa? Nyamuk. Atau yang lebih tinggi apa? Dari ba'udah. Di Quran Allah memberikan perumpamaan dengan zubab. Nanti akan kita baca. Apa itu zubab? Zubaban. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu, kata Nabi. Apabila zubab jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, tenggelamkan. Sesungguhnya fi ahadi janahaihi da, di salah satu sayapnya itu racun dan di sayap yang lainnya penawar, kan begitu ya, ada hadisnya. Allah memberikan perumpamaan di Quran dengan zubab. Nanti akan kita baca ayatnya. Ayat tentang apa? Zubab. Zubab artinya adalah lalat. Ya, baik. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman itu, maksudnya di dalam menyikapi perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana sikap orang-orang yang beriman? Faya'lamuna, maka mereka itu mengetahui, annahu, sesungguhnya perumpamaan itu al-haqqu min rabbihim, adalah kebenaran yang datang dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang beriman. Ya, orang yang beriman, terlepas dia sudah paham atau belum paham satu ayat, ketika dia tahu itu ayat, dia sami'na wa ata'na, dia beriman. Masalah dia belum paham atau sudah paham, ya urusan lain. Nanti dia tinggal apa? Bertanya. Fas'alu apa? Ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu. Kenapa sih Allah memberikan perumpamaan dengan lalat, dengan angkabut? Apa itu angkabut? Laba-laba. Ya. Kenapa Allah memberikan perumpamaan dengan keledai? Ada kan? Allah memberikan perumpamaan dengan anjing, anjing yang menjulurkan apa? Lidahnya, dan banyak perumpamaan dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir ketika mendengar perumpamaan? Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, baik dari kalangan orang musyrik, munafik, fasik, zalim, dan berbagai macam jenis kekafiran, fayaqulun, maka mereka akan berkata, madza aradallahu bihadza masalah, apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Apa yang Allah, jadi mereka malah apa? Bukannya memberikan takzim. Apa itu memberikan takzim? Pengagungan. Kalau kita kan dengar ayat Quran mengagungkan, itu pasti besar hikmahnya. Bukan kita mempertanyakan, tapi kita katakan Al-Quran pasti benar, beritanya pasti adil, hukum-hukum. Tapi kalau orang kafir tidak, mereka malah bertanya, madza aradallahu bihadza mathala, madza, apa aradallah yang Allah inginkan, bihadza mathala, dengan perumpamaan ini. Allah berfirman, yudillu bihi katsira,
Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu banyak manusia, wa yahdi bihi katsira, tapi tidak sedikit juga yang mendapatkan apa? Petunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah tersesat dengan sebab perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Apa itu fasik, Pak? Fasik kalau dia seorang muslim, dia dianggap fasik kalau dia lebih banyak melakukan maksiat dibandingkan ibadah. Lebih dominan apa? Maksiatnya, dosanya dibandingkan apa? Ibadahnya. Ibadahnya dikit tapi maksiatnya banyak. Itu kita sebut dengan orang apa? Fasik. Jamaknya fusak, fasikin juga bisa. Fusak atau fasikin, atau bisa juga fusuk. Jamaknya banyak ya. Jamaknya bisa fusuk, bisa fusak, bisa fasikin. Jadi satu kata bisa diubah jamaknya dengan berbagai apa? Bentuk. Kaya bahasa Arab itu, bahasanya kaya. Siapa orang-orang yang fasik itu? Alladzina, yaitu mereka yang quduna ahdallah, yang membatalkan perjanjian mereka dengan Allah, min ba'di mitsaqihi, setelah Allah ambil perjanjian dari mereka, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa itu, Pak? Allah suruh disambung, mereka malah putus silaturahmi. Jadi ciri orang-orang fasik itu suka memutus apa? Silaturahmi. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, maka merekalah itu orang-orang yang khasir. Apa itu khasir? Orang-orang yang merugi. Kita sudah sebutkan asbabun nuzulnya. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir agak panjang membahas i'rab dari ba'udah. Apa itu i'rab? Penjelasan. Kenapa kok tiba-tiba ba'udotan, bukan ba'udotun atau ba'udotin? Ada bapak-bapak yang pernah belajar i'rab? Belum pernah, atau sebagian sudah pernah? Kata dalam bahasa Arab ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu akhir-akhir hurufnya diubah. Masjidun bisa berubah jadi apa? Masjidan. Bisa berubah menjadi apa? Masjidin, kan? Bisa kan? Zaidun bisa diubah jadi apa? Zaidin. Bisa diubah lagi jadi apa? Zaidan. Tapi kalau Musa bisa berubah enggak? Musa, Isa, Fata. Musa coba diubah ujungnya. Enggak bisa. Dia memang udah begitu aja. Jadi kata dalam bahasa Arab ada yang bisa berubah ujungnya, itu namanya mu'rab. Ada yang mabni. Mabni itu tetap. Ala, ya sampai kapanpun ala, artinya di atas. Tahta, sampai kapanpun tahta, artinya di bawah. Fauqa, sampai kapanpun fauqa, artinya di a, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, Ibnu Katsir panjang lebar membahas apa? Kenapa ba'udotan, bukan ba'udotin. Tapi ini saya rasa nggak perlu kita bahas, karena bisa menimbulkan apa? Menimbulkan kebingungan. Iya kan, kalau kita menjelaskan i'rab tapi kita tidak pernah belajar ilmu nahwu sharaf, itu kesulitannya lebih. Bisa aja Bapak paham, tetapi nanti saya khawatir Bapak malah bingung, ini orang lagi ngomong apa ini. Nanti saya bilang ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada apa? Majzum. Ropaknya karena ini, nasabnya karena ini, majrurnya karena ini, majzum. Nanti kita udah apa? Nggak datang lagi ke pengajian.
Pembahasannya malah membingungkan. Oleh karenanya nggak kita bahas alasan kenapa apa ba'udotan, bukan ba'udotin. Al-Imam Ibnu Katsir akan menyebutkan contoh-contoh perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh yang pertama kata beliau Al-Hajj 73. Berarti contoh-contoh perumpamaan selain yang barusan tuh. Barusan kan Allah berkata Allah tidak segan memberikan perumpamaan dengan nyamuk, bahkan yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada nyamuk. Apa contohnya? Misal di surat Al-Hajj ayat 73 kata Ibnu Katsir, Allah memberikan perumpamaan orang yang musyrik itu seperti zubab. Apa itu zubab? Lalat. Bagaimana itu seperti lalat? Allah katakan, wahai manusia, duriba telah diberikan perumpamaan, dengarkanlah baik-baik. Sesungguhnya apa-apa yang kalian seru selain Allah. Maksudnya apa? Yang kalian seru selain Allah, yang kalian jadikan sekutu bagi, entah itu berupa kuburan, pohon, jin, dan lain sebagainya. Kata orang soleh misalnya, ada orang-orang yang meminta sehat, meminta doa kepada siapa? Orang-orang yang sudah meninggal dengan alasan dia dekat dengan Allah dan lain sebagainya. Allah katakan, la yakhluqu dzubaban. Apa-apa yang kalian harapkan pertolongan selain Allah, yang kalian minta selain Allah, mereka itu tidak bisa menciptakan lalat. Artinya kalau mereka bikin lalat saja nggak bisa, nggak pantas mereka untuk diapakan? Disembah. Tapi perumpamaan yang lebih hebat lagi, Allah berfirman, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an. Jangankan menciptakan lalat, seandainya lalat itu mengambil sesuatu yang sedang mereka makan, misalnya mereka lagi makan apa? Ketoprak misalnya, atau lagi makan apa tuh, pecel, tiba-tiba ada lalat hinggap lalu mengambil sebagian kecil yang mungkin tidak terlihat oleh mata kita, itu yang kalian sembah selain Allah itu tidak bisa mengembalikan sesuatu yang diambil oleh apa? Oleh lalat. La yastanqiduna min, dia tidak bisa mengambil sesuatu yang diambil oleh lalat. Dha'ufat talib wal matlub. Kalau begitu, orang-orang yang meminta kepada selain Allah, betapa lemah yang meminta dan betapa lemah yang diminta. Yang meminta dan yang diminta apa? Lemah. Betul nggak Pak? Siapa di antara Bapak yang bisa mengambil sesuatu yang diambil oleh lalat? Kalau misalnya kita membuat satu perumpamaan, kalau kita lagi makan, tadi saya bilang ketoprak, lalu lalat itu hinggap mengambil sesuatu, bisa nggak kita ambil lagi itu Pak? Kalau tidak bisa, memang apa rintangan yang harus kita hadapi? Banyak. Satu, kita harus tangkap lalat itu hidup-hidup. Karena kalau nangkapnya pakai sapu lidi nggak bisa, harus ditangkap hidup-hidup. Yang kedua, setelah nanti kita berhasil tangkap hidup-hidup, kita harus siapkan selang yang ukurannya seukuran apa? Seukuran, Bapak pernah lihat ada semacam sedotan yang buat nyedot es, tapi ditempelin sama Allah di apa? Di mulut lalat. Itu kayaknya yang seukuran itu belum ada yang bisa apa? Bikin. Tapi taruhlah seandainya ada yang bisa bikin, ada yang bisa bikin sedotan seukuran apa? Mulut lalat itu. Mereka tidak bisa mencari jalan keluar dari satu realita yang ditemukan oleh para ilmuwan di masa kini, bahwa lalat itu adalah satu dari sekian hewan yang tidak menyimpan makanan di dalam lambung. Maksudnya apa? Nggak menyimpan makanan di dalam. Jadi Allah berikan lalat kemampuan untuk bisa mengubah makanan yang dia makan langsung menjadi energi. Kalau kita kan digiling dulu di mana tuh?
di lambung, lalu nanti di apa, disebar di. Kalau dia tidak, dia itu membutuhkan energi untuk mengepakkan apa, sayapnya yang persekian detik dia bisa mengepak berapa ratusan kali apa, kepakan. Dan itu kata para ulama, maksudnya para ilmuwan, itu dia mengandalkan apa, jadi dia bisa mengekstrak makanan yang baru dia sedot itu langsung menjadi apa. Berarti kita butuh waktu, bukan detik kali ya, apa yang di bawahnya detik. Jadi sebelum makanan yang dia curi itu berubah jadi apa. Jadi ternyata kalau Allah memberikan perumpamaan sesuatu itu nggak main-main. Bukan sekedar Allah asal memilih apa, lalat, tetapi di dalamnya ada memang pelajaran yang harus kita renungkan terkait dengan perumpamaan yang diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Isya atau belum? Sudah Pak. Kita dengarkan dulu kumandang azan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Saya menanyakan terkait tadi ada penjelasan terkait kafir itu tentang perjanjian tadi ya. Tapi saya dan pendengaran saya belum secara detail perjanjian apa gitu yang dijelaskan Pak Ustaz tadi dengan perjanjian yang dibatalkan itu apa? Iya. Baik Bapak. Terus yang kedua terkait dengan istilah-istilah penyebutan Al-Quran dalam misalkan munafik, fasik gitu ya. Kalau dibandingkan tingkatan ketidaktaatan antara munafik dengan fasik itu tinggi mana itu? Ya, terima kasih. Baik Bapak. Allah alam bisawab. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wa qad ikhtalafa ahlu tafsir fi ma'na al-ahdi. Para ahli tafsir berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan perjanjian. Yang disebutkan telah dibatalkan oleh orang-orang fasik. Faqala ba'duhum, sebagian ahli tafsir berkata, perjanjian itu adalah wasiyatullah, yaitu wasiat yang Allah berikan ila khalqihi, kepada makhluknya, wa amrihi iyahum bima amarahum, yaitu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka berupa ketaatan. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian bahwa kalau kita menarik ke satu peristiwa yang pernah dialami oleh manusia, pernah ada satu zaman saat manusia belum dilahirkan, itu Allah mengambil perjanjian. Alastu birabbikum, itu ayatnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Allah pernah bertanya kepada anak keturunan Adam, apakah aku ini adalah Rob kalian, sesembahan kalian? Mereka bersaksi bala. Bala itu artinya tentu. Tetapi di kemudian hari banyak dari mereka yang menyimpang dari mitsaq, perjanjian mereka. Lalu mereka pun menyimpang dari fitrah yang Allah titipkan saat mereka lahir, dan mereka pun menyimpang dari apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka melalui lisan-lisan para nabi dan rasul. Baik itu berupa perintah yang harus dikerjakan, misalnya perintah untuk sami'na wa ata'na, perintah untuk melaksanakan ibadah dengan segala macam, atau mereka pun melanggar larangan. Kata beliau tadi, larangan yang bersifat umum. Wa nahyuhu iyahum amma nahahum, dan mereka meninggalkan apa-apa yang Allah larang, min maksiyatihi, dari apa-apa yang dianggap maksiat di dalam Al-Quran dan di dalam lisan para rasul. Jadi sebenarnya membatalkan perjanjian di sini mungkin bahasa yang lebih sederhana. Mereka tidak mau komitmen menjalankan apa-apa agama. Mereka tidak mau komitmen menjalankan aturan Allah Subhanahu. Aturan Allah tentunya kalimat yang sangat luas. Kalau ada berita harus dibenarkan, kalau ada perintah harus dilaksanakan, kalau ada larangan harus
ditinggalkan. Walaupun itu terjadi perbedaan pendapat terkait dengan hal ini. Sebagian Bapak menafsirkan yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian yang pernah Allah ambil kepada ahli kitab, bahwa mereka akan beriman kepada Nabi yang datang di akhir zaman. Bahwa di kitab Taurat, kitab Injil telah Allah beritakan tentang siapa? Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah bahwa mereka akan beriman kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dia. Fit Taurah minal amali bima fiha, yaitu mereka membatalkan perjanjian mereka dalam Taurat untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat, khususnya ittiba'u Muhammad, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, idza bu'itsa, apabila kelak dia diutus, wa tasdiqu bihi, dan keharusan mereka untuk apa? Membenarkan apa-apa yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Allahul Mustafa. Yang kedua tadi Bapak, tingkatan kefasikan, kezaliman. Allahul Mustafa. Fasik, zalim, kafir itu secara umum terbagi menjadi dua. Munafik pun dua. Ada kekafiran yang besar, ada kekafiran yang kecil. Misal kafir yang kecil, contohnya apa? Kafir kecil. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur dikasih nikmat, Allah tambah. Tapi kalau kalian kufur, maksudnya menjadikan kalian lalai ibadah setelah kalian dikasih nikmat, inna adzabi. Kata kufur di situ bukan keluar dari Islam, tetapi disebut kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak menyebabkan orang apa? Misalnya Nabi pernah berkata, wanita, banyakin istighfar, saya lihat kebanyakan penduduk neraka apa? Wanita. Lalu mereka bertanya, kenapa begitu? Li'annahunna yakfurnal ashirah, karena mereka banyak yang kufur kepada kebaikan suami. Maksudnya apa ya Rasulullah? Maka beliau berkata, iya, suaminya udah melakukan kebaikan sepanjang waktu, lalu ketika satu kali suaminya salah, dia langsung berkata apa? Kamu tidak punya apa? Kebaikan, artinya lupa semua kebaikan yang dulu gara-gara satu itu diistilahkan oleh Nabi apa Pak? Yakfurna, karena mereka mengingkari kebaikan. Jadi kufur ada dua, ada kufur kecil, ada kufur. Secara umum kufur kecil ya masih muslim, tapi kalau kufur besar keluar dari Islam. Sama juga kayak munafik. Ada orang yang berbohong, tapi dia sholat 5 waktu, dia berbohong. Kalau janji ingkar, itu kita katakan munafik, tapi munafik amal. Munafik amal. Karena kalau munafik keyakinan itu susah memastikannya. Apa itu munafik keyakinan? Di dalam hatinya sebenarnya dia menyimpan kekafiran alias pura-pura masuk Islam. Maka kita katakan yang suka berbohong itu munafik apa? Amal, munafik kecil. Adapun munafik besar itu susah apa? Walaupun kita bisa lihat kan, kalau sama orang lain yang beda keyakinan lemah lembut, kalau yang sama orang Islam galaknya minta ampun istilahnya. Itu berarti jangan-jangan ini munafiknya munafik beneran. Maksudnya munafik beneran, munafik. Dan begitu seterusnya. Zalim pun sama, ada zalim kecil, ada zalim. Apa kezaliman yang paling besar? Syirik. Apa kezaliman kecil? Misalnya mohon maaf, orang nyerobot tanah, memindahkan patok, itu kezaliman, tapi nggak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Allah alam. Artinya semuanya bertingkat Bapak. Allah alam. Sudah waktunya qomat atau belum? Sudah waktunya qomat. Baik. Berarti kita ketemu lagi di pekan yang ketiga, insya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita semua yang hadir diberikan kesehatan, keberkahan, keikhlasan, dan juga istiqomah dalam mencari ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.